Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi saling belajar, karena saya juga pemula, jadi ini tutorial untuk pemula bagaimana menyetel celah klep pada mobil Kijang 5K. Ini adalah mobil Kijang 5K punya saya tahun 91, Kijang Super. Langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan sebelum menyetel celah klep? Yang pertama adalah peralatan, teman-teman. Yang saya gunakan adalah kunci 19. Ini untuk memutar askrek untuk mencari top kompresi. Untuk alat yang kedua adalah kunci 14, teman-teman. Ini untuk membuka mur dari tutup klep ini atau cover valve deck klep. Kunci 12 untuk membuka kabel gas, membuka baut filter, dan juga nanti untuk membuka, mengendorkan atau mengencangkan mur setelan dari baut klep. Dan yang ketiga adalah obeng minus untuk memutar bautnya, baut setelan klep. Kemudian yang terakhir tentunya kita butuh feeler gauge, jadi ukuran untuk mengatur celah ukuran memakai feeler gauge. Berapa celah klepnya? Itu sering pertanyaan yang ada di benak teman-teman ketika mau menyetel celah klep, karena banyak tutorial yang tidak menyebutkan celah klep itu ada pada dua kondisi ya teman-teman. Kalau standarnya itu kondisi mesin panas. Jadi ada di ini teman-teman, stiker ini ada di bodi mobil, itu celah klep dalam keadaan mesin panas, katup masuk 0,20 mm, katup buang 0,30 mm. Jadi penyetelan itu ada dua kondisi mesin ya teman-teman. Kalau standarnya memang memakai standar ukuran kondisi mesin panas. Apa yang dimaksud kondisi mesin panas? Yaitu kondisi ketika mesin dalam keadaan suhu kerja. Suhu kerja itu artinya sekitar 80 derajat ya teman-teman, ketika termostat ini sudah membuka mengalirkan air ke radiator. Itu dicapai dengan cara, kalau dari mesin dingin kita panaskan mesin sekitar 10 sampai 15 menit. Tetapi kendalanya biasanya teman-teman ya, karena kita pemula ya, itu kalau bagi saya itu terasa cukup panas ya untuk menyetel itu, dan sepertinya waktu kita agak terbatas karena nanti suhunya pasti sudah akan mulai turun-turun. Jadi saya memakai acuan setelan celah klep dingin. Itu juga ada petunjuknya teman-teman kalau di buku manualnya untuk celah katup mobil Kijang 5K nya, celah saat dingin, mesin dingin itu adalah katup masuk 0,13 dan katup buang 0,23. Karena untuk mencapai celah yang ganjil tadi teman-teman 0,13 dan 0,23 itu sulit, maka saya pakai ukuran yang agak sedikit rapat ya, dengan setelan dingin itu biar kita santai nyetelnya. Saya pakai ukuran 10 di katup masuk dan 20 di katup buang. Jadi bentuk penyetelan ini teman-teman, tiap-tiap mekanik itu berbeda-beda, dan saya ternyata akhirnya memahami kenapa tidak semua setelan standar itu bisa kita terapkan apalagi ke mobil yang sudah tua. Jadi mekanik yang sudah ahli itu pasti tahu celah klep yang pas untuk mobil itu. Satu, karena pertimbangan profil noken asnya pasti sudah berubah, itu yang akan membuat setelan itu juga berubah karena durasinya juga berubah. Jadi saya memakai ukuran yang standar saja, tapi teman-teman ukuran itu tidak menjadi patokan pas, tidak harus dijadikan patokan ya teman-teman. Bisa jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai kondisi mesin. Saya hanya menjelaskan cara menyetelnya saja. Yang ketiga itu ternyata banyak pertanyaan urutan yang mana yang harus di setel. Itu karena seringnya itu teman-teman memakai hitungan ini teman-teman, dari nomor 1 ya, dari klep di silinder nomor 1 yang terdepan. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
nanti pada waktu top kompresi 1 dan 4 mana yang disetel, itu nanti terjadi kebingungan ya teman-teman. Jadi untuk menyetel ini secara panduan kita hanya butuh 2 top kompresi. Apa yang dimaksud top kompresi adalah ketika piston itu berada di titik mati atas, sedangkan klep-klepnya dalam keadaan tidak tertekan, itu yang dimaksud top kompresi. Jadi karena konstruksi askrek itu seperti huruf L gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang 1 sama 4 itu di atas, berarti 2, 3 ada di bawah, silindernya maksudnya. Itu susunan dari krek as seperti itu. Maka kalau menurut buku panduan cukup kita memakai panduan kompresi 1, kompresi silinder 1 dan kompresi silinder 4 untuk menyetel celah klep. Banyak mekanik juga yang lebih teliti, baiknya menyetel dengan mengetopkan tiap-tiap silinder. Itu monggo saja teman-teman, saya memakai patokan yang ada di buku saja. Jadi kalau seperti ini teman-teman, patokannya bisa memakai ini teman-teman, ujung rotor ini yang ada di Dilco itu menunjuk ke mana, ke kabel busi nomor mana. Jadi tinggal kita pilih top 1 dan top 4 saja. Kebetulan ini kabel busi rotornya ini menunjuk pada kabel busi nomor 4, yang berarti ini top kompresi nomor 4 saat terjadi pengapian di silinder nomor 4. Kalau masih ada cowakan di puli askrek, teman-teman bisa, ini pastinya tertutup ini fan bel itu pada puli askrek biasanya masih ada cowakan, itu tinggal ditaruh di 0. Tuh kalau ragu teman-teman buka saja busi, dimasukin obeng sambil diputar-putar, itu askreknya di posisi yang diam, itu posisi puncak, itu adalah di topnya ya teman-teman. Jadi ini adalah top kompresi nomor 4. Pertanyaan yang lain adalah mana yang harus dicetel, mana itu katup buang, mana itu katup masuk. Katup buang adalah katup yang berhubungan dengan manifold yang ke knalpot, ya jelas warnanya yang coklat itu teman-teman, coklat. Nah, itu di tengah itu juga coklat. Dan katup in, katup masuk adalah yang berhubungan dengan karburator yang warnanya silver ini, yang bersih ini teman-teman. Itu urutannya kalau kita memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu menurut saya membuat kita bingung ya teman-teman. Kita pakai aja dari ujung saja ngitungnya teman-teman. Jadi kalau kita top 1 nanti kita ngitungnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau top 4 ya dari belakang aja 1, 2, 3, 4, 5, itu lebih mudah. Jadi tiap top kompresi ini teman-teman yang mau kita setel, mau top kompresi 1 atau top kompresi 4, itu celah yang bisa disetel atau katup yang bisa disetel urutannya adalah sama kalau memakai cara tadi. Jika memakai top kompresi 1, maka katup yang bisa disetel adalah 1, 2, 3, dan 5 gitu teman-teman. Kalau memakai top kompresi 4 juga sama, dihitung aja langsung dari belakang 1, 2, 3, 4 tidak bisa, dan 5. Jadi yang bisa disetel itu tiap top kompresi itu pasti hanya 4 katup, 2 katup masuk dan 2 katup buang. Itu dengan memakai setelan 2 top kompresi 1 dan 4 itu semua katup pasti sudah akan tersetel. 4 di kompresi 1 dan 4 lagi di kompresi 2. Itu aja teman-teman. Urutannya apa? Sama teman-teman, karena konstruksi manifold itu sama, dari depan dan belakang itu sama. Jadi kalau di top kompresi 1 yang bisa disetel pasti 1, 2, 3, dan 5. Urutannya apa? Sudah jelas, yang paling sisi luar itu adalah katup buang. Jadi buang atau X, in, itu jejer pasti ini teman-teman ya. X, in, terus diloncati nomor 4 tidak, nomor 5 itu pasti X. Sama kalau top di 4 teman-teman, itu juga X, in, diloncati 1, kemudian X lagi. Itu saja teman-teman patokannya untuk menyetel celah klep. Jadi nanti kalau
penyetelannya tidak saya tunjukkan ya teman-teman, insya Allah sudah tahu dengan memasukkan filler gate ke celahnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini juga kembali ke filling ya teman-teman, jadi tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu seret. Nah, jadi itu kan perasaan ya teman-teman, itu nanti makanya bisa jadi toleransi penyetelan tiap mekanik akan berbeda meskipun memakai fuller gate ya, karena ini ada yang memakai patokan kalau didorong itu seret, sangat seret, istilahnya ditarik cukup longgar itu patokannya. Jadi saya tidak boleh longgar ya, tetap ada gesekan, jadi halus gesekannya, itu patokan menyetelnya teman-teman. Itu nanti pastinya berbeda-beda ya, karena perasaan lagi. Yang saya tunjukkan hanya saya jelaskan, banyak teman-teman yang bertanya mana yang harus disetel dan mana itu katup in, katup X. Jadi patokannya sudah jelas teman-teman, katup X itu adalah yang berhubungan dengan manifold knalpot yang berwarna coklat, itu namanya exhaust. Yang katup in atau intake itu adalah yang berwarna putih, ini yang berhubungan dengan karburator. Dan itu urutannya dari depan atau dari belakang sama kalau memakai hitungan yang seperti saya tunjukkan tadi. Jadi mungkin saya bisa ulangi lagi teman-teman, ketika memakai patokan kompresi 1 itu berarti yang bisa kita setel adalah 1, 2, 3 dan 5. Dari patokan yang kompresi 4 pun sama, hitungnya dari belakang 1, 2, 3, 5. Dan urutannya juga tetap teman-teman, karena kombinasi ini konstruksi manifoldnya juga seperti itu, dua sisi ini berlawanan, jadi sama saja kalau kita cek dari depan maupun dari belakang. Jadi kita nyetelnya mau dari kompresi top kompresi 1 maupun top kompresi 4 itu urutannya adalah X, N, dan X. Jadi nomor 4 itu pasti tidak akan disetel untuk tiap satu kondisi kompresi. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ini saya taruh di kompresi 4, coakan di bawah sudah pada posisi 0, pastinya kompresi 4 semua katup tidak tertekan ya, ini longgar. Ini yang bisa kita setel, berarti katup X, katup N, diloncati 1 dan katup X. Itu sudah kita pasti udah tahu silinder mana itu pasti. Tapi teman-teman, patokan yang paling gampang seperti itu. Nanti kalau teman-teman memakai urutan yang dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ketika nyetel dari belakang yang kompresi 4 nanti jadi bingung. Jadi menurut saya lebih mudah memakai patokan saya tadi. Saya ulangi lagi ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar biar lebih jelas. Yang bisa disetel adalah 1, 2, 3, 5. Dari belakang juga sama, 1, 2, 3, 5. Urutannya juga sama, X, N, dan yang terakhir X. Sama teman-teman, karena di tengah ini adalah X. Jadi nanti tinggal menukar dari depan atau belakang, itu penyetelannya sama saja, itu lebih mudah. Tinggal nanti kalau teman-teman mau top 1 ya, ini tinggal diputar puli askrek 360 derajat. Jadi kembali lagi dari coakan tadi ke coakan lagi ke top 1, berarti nanti di sini longgar. Ini teman-teman posisi top 4, yang di sini longgar, yang di sini tertekan semua atau namanya overlap. Jadi kalau top 1 nanti ujung rotor ini teman-teman menghadap ke busi nomor 2. Kalau top nomor 4, pantatnya atau bagian belakang dari rotor ini yang menghadap ke busi nomor 2. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.